Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nana Maskin, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 3 Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAH 1 tahun 2022 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di kelas 5 dengan materi Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai doa dulu sebelum agar pembelajaran ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memimpin doanya? Rizky. Ya, siap. Ketika anak soleh, doa dimulai. Alhamdulillah, setelah berdoa semoga Allah tetap meridai kita. Untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Yang bajunya belum rapi, silahkan dirapikan untuk penampilan yang sangat bersih dan rapi.
Ya. Sudah? Kalau sudah, Bapak akan mengabsen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sekarang ini kamu masuk di kelas yang baru. Betul? Senang? Senang? Alhamdulillah. Pada saat tahun pelajaran yang lalu di kelas 4, kalian sudah mempelajari tentang wali songo. Ya, tentang wali songo. Ya, siapa yang masih ingat ada berapa wali songo di Pulau Jawa? Wali songo ada berapa? Ada 9. Di Cirebon salah satunya siapa? Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan belajar Al-Quran surat materinya, yaitu belajar Al-Quran surat At-Tin dan Al-Ma'un. Ada yang sudah hafal atau yang pernah membaca surat? Yang pertama, nih Bapak akan menanggung dalam materi kali ini ya. Sini ada beberapa tujuan ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran pada saat kamu setelah mempelajari Quran surat At-Tin ini. Di sini bisa dilihat ada beberapa, ada tampilan Quran surat At-Tin. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Ada yang bisa baca? Siapa? Ya, silakan Husen. Ya, silakan dibaca dulu, silakan perhatikan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sallallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Husen. Namun suaranya harus dikeluarkan supaya semangat dan yang teman-teman yang mendengarkan lebih jelas lagi mendengarnya karena suaranya yang lantang. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa hari ini kita belajar At-Tin dan Al-Ma'un. Temanya itu membaca surat At-Tin. Dalam membaca surat At-Tin ataupun yang lainnya, surat-surat yang lainnya, kita diharuskan membacanya secara tartil. Ya, secara tartil, mulai dari cara membaca, keluarnya huruf makhraj, kemudian kefasihan, ya, kemudian kelancaran membacanya,
yang harus diperhatikan. Kemudian tanda baca yang ada di setiap kalimat, seperti ada doma, ada sukun, ada kasroh, ya, ada fathah, ada kala, ada tasdid. Nah, itu perhatikan. Berarti wattini seperti sini, wattini wazaitun, bukan waltini. Ya, bukan waltini wal zaitun, bukan, tapi wattini wazaitun. Ya, huruf alif dan lamnya lebur ke menjadi huruf ta. Wattini wazaitun. Kemudian waturisinin. Nah, perhatikan panjang pendek. Jadi huruf yang keluar dari mulut kita itu sesuai. Membaca wahadal ha suaranya ada di dada. Laqad qaf ya ada di tenggorokan atau kerongkongan di sini. Laqad qalqala ya laqad kha juga kha. Perhatikan huruf-hurufnya. Membaca Quran surat Atin dengan tartil, ya, itu artinya memperhatikan panjang pendeknya, kemudian kefasihan, kemudian membaca Al-Quran itu tidak boleh buru-buru, ya, tidak boleh berburu-buru. Ada menulis kalimat surat Atin, kemudian mengetahui makna dari surat Atin, kemudian ada mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan, ya, mengimplementasi sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin. Kemudian memiliki sikap saling mengingatkan dalam hal kebajikan, ya, sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin. So, yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian di rumah harus sering membaca Al-Quran, bukan saja surat Atin. Syukur-syukur kamu bisa menjadi seorang hafiz. Amin. Ya. Kan lagi nih, ada kafilah lagi. Nih. Surat Atin ini ayat ke berapa? 59. Ya, setelah diturunkan setelah surat apa? Al-Buruj. Ya, surat Atin ini diambil dari kata atinnya buatin atin. Kemudian ada lagi salah satu buah yang sangat digemari oleh baginda Rasul. Ada gambar buah tin dan buah zaitun. Buah ini tidak pernah busuk. Buah tin ini rasanya enak, empuk seperti buah apel. Sedangkan buah zaitun rasanya pahit, kebalikan, tapi khasiatnya luar biasa. Kedua-duanya mempunyai khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, baginda Rasul senang. Nah, di Eropa, di luar negeri pada zaman dulu, ya, pada saat masih perang, ya, bangsa Romawi mewajibkan pasukannya memakan buah tin karena sangat luar biasa khasiatnya. Mereka saling berperang, ya, tapi tenaganya selalu prima karena sering memakan buah tin. Ya, tuh, sini ada materi yang tertulis di sini tergambar. Nah, orang Islam wajib membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ya, orang Islam tidak boleh meninggalkan Al-Quran, tidak boleh meninggalkan Al-Hadis sebagai pandangan hidup, pegangan ataupun hukum. Ya, jadi dengan membaca Al-Quran, mengerti isinya ataupun tidak paham isinya, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham? Ya. Nah, di sini dalam Quran surat At-Tin ada beberapa kandungan dalam surat At-Tin. Ada ayat pertama di situ menjelaskan tentang apa? Kelihatan? Ya, tentang manfaat buatin bagi kesehatan. Di ayat pertama. Kemudian di ayat yang kedua menyatakan tentang Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama kalinya, mencari Tuhan. Ya. Yang menjelaskan tentang kota Mekah yang paling aman bagi siapa saja yang memasukinya. Ya, jadi orang yang memasuki kota Mekah, insya Allah keselamatannya dijamin oleh Allah karena sudah janji Allah dalam surat At-Tin ini. Ya, Mekah Al-Mukarramah disebut juga Mekah Al-Mukarramah. Kemudian selanjutnya yang keempat, nah di sini di At-Tin ini Quran surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk, yang perempuan cantik, yang laki-laki gagah-gagah gantengnya. Pada ayat kelima Allah mengingatkan kepada manusia sekalipun mereka itu sempurna, manusia itu sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Karena apa? Karena pengetahuannya, karena sikapnya, kemudian karena perilakunya yang menyimpang, itu bisa menjadikan manusia itu derajatnya hina. Ya, bahkan lebih hina dari hewan. Ya. Selanjutnya yaitu ayat ke-6 menceritakan orang-orang yang tidak pernah hina, mereka yang beriman melaksanakan amal soleh. Ayat yang ke-7 ya menceritakan tentang hari kiamat. Ya, di situ ada penjelasan tentang hari kiamat, amal kebaikan baik buruk ya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tentang sifat Allah yang maha pengasih, yang maha mengetahui ya. Kemudian maha adil Allah itu. Tuh. Kandungan ayat At-Tin ada 8 kandungan. Ya. Mau ditanyakan lagi tentang surat At-Tin ini? Ya. Sekarang tadi Husain sudah membacakan, sekarang giliran di kelompok sini siapa yang mau baca? Silakan. Ya, siap. Husain, mulai yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nanti dalam pengucapan pelafalan antara huruf H dengan H. Ya, kalau H biah kamil hakimin lebih tipis, lebih ya. Bukan hakimin, bukan, tapi hakimin. Yang baca Al-Quran itu akan berbeda makna, berbeda arti. Apa yang kita bacakan itu tidak sesuai dengan hurufnya. Ya, misalnya wal tini, wal jaituni. Ya,
Padahal di situ ada tasdid, harus dibaca wattini wazaitun. Kemudian atau dengan ta berbeda. Watu do ta to. Ya, jadi huruf yang keluar di mulut ini ya sesuai dengan makhrajnya. Wa hadzal, ada dal, ada zal, tebal dan tipis. Ya, perhatikan. Wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan seterusnya. Kemudian ada huruf ta dan sin, harus dibedakan. Ya, sekarang di kelompok ini yang perempuan semua deh, siapa yang mau bacakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan baik, kalau memang kita masih belum menguasai, belum mampu, belum tahu cara membacanya, otomatis kita harus belajar. Belajarnya kemana? Belajarnya datang ke guru ngaji, tiap sore datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian kalau maghrib dilanjutkan dengan mengaji. Ada yang ngajinya setelah asar? Ada? Siapa yang ngajinya setelah asar? Kemudian setelah sholat asar ngaji. Ada yang pada maghrib kemudian ngaji. Nah, ada yang siang, zuhur. Ada juga. Oh, alhamdulillah. Berarti di kelas 5 ini sudah mengikuti pembelajaran belajar di musola ke guru-guru ya. Kalau memang sudah paham, ini ada satu permasalahan ya. Ada satu permasalahan yang harus kalian diskusikan. Ceritanya begini, ada seorang anak laki-laki ini, sebut saja Agus ini sudah kelas 5 ya. Agus ini sudah kelas 5, tapi dia merasa minder. Pak, Bu, saya minder, saya malu. Kenapa? Karena saya sudah kelas 5, tapi saya nggak tahu huruf Al-Quran, saya belum bisa mengaji, jadi saya malu. Bagaimana cara mencari jalan keluar, mencari solusi supaya si Agus ini belajar Al-Quran? Bagaimana caranya supaya Agus ini supaya tidak minder? Ya. Di sini kalian dituntut untuk bekerja sama memecahkan masalah tersebut. Bapak akan membagikan materi diskusinya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Ditulis langsung ya. Nah, kalian boleh menulis jawabannya langsung di sini. Nah, di sini ada lembar kerja diskusi, silakan dibacakan kemudian dituliskan. Bagaimana jalan keluarnya atau solusinya? Ada seorang laki-laki yang sudah duduk di kelas 5, dia merasa minder, tidak percaya diri karena sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Nah, silakan diskusikan. Yeah. Masing-masing kelompok diwakili oleh salah satu orang. Boleh siapa saja? Boleh, siap. Ya. Dari perempuan dulu. Silakan, boleh. Kemudian
suaranya agak keras supaya kelompok lain mendengarkan. Suaranya agak keras. Siapa yang akan membacakan hasil presentasinya? Suaranya yang keras ya, yang nyaring, yang lantang. Diwakili oleh Bintang. Agak maju. Ya, bisa. Nah, dan ada tambahan dari kelompok yang lain atau sanggahan? Tidak ada. Dengan sering berdiskusi, kalian akan mampu menyampaikan hal-hal apa yang ada dalam pikiran kamu ya sebagai suatu pembelajaran. Yang mau ditanyakan? Setelah kalian mempresentasikan, Bapak akan menulis ya yang kamu bisa menjawabnya langsung pada lembar jawaban ini. Ya, Bapak akan membagikan ke tiap-tiap kelompok. Kalau sudah selesai, iya. Pembelajaran kita kali ini di ujung pembelajaran, ya. Bapak akan menyimpulkan bahwa hasil diskusi yang tadi kamu lakukan sudah sangat bagus. Namun, kalau masih ada yang belum memahami tentang pembelajaran surat Atin tadi, boleh ditanyakan. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Bapak akan mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Pada pertemuan berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan Quran surat Atin, yaitu kita akan membahas submateri berikutnya, yaitu tadi yang sudah disampaikan, memahami makna Quran surat Atin. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kalian kerjakan di rumah. Kemudian hasilnya kalian dikirim bisa lewat ataupun kamu membawa lembar jawaban dari rumah ya untuk diserahkan ke Bapak. Ya. Untuk pembelajaran kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kita berdoa. Silakan dipimpin. Silakan dimulai. Silakan untuk meninggalkan.